Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi tentang budgeting. Video ini aku buat di akhir bulan kemarin, rutinitas di akhir bulan buat evaluasi budget, dan sekalian buat rencana anggaran baru untuk bulan September ya teman-teman. Sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing. Semoga bisa bermanfaat dan bisa nambah semangat buat kita sama-sama belajar konsisten buat budgetingnya. Di bulan Agustus kemarin ada income sebesar 3 juta, aku bagi untuk pengeluaran tidak tetap dan pengeluaran tetap. Dan aku mau cek untuk setiap pos dari dompet pintar. Ini dari pos belanja mingguan, alhamdulillah masih ada sisa dari budget minggu pertama dan minggu ketiga ya teman-teman. Sementara untuk pos belanja minggu kedua dan minggu keempat ini tuh udah kosong, untuk budgetnya tuh masih aman, pengeluarannya tuh masih sesuai budget ya, jadi nggak over budget. Dan ini lanjut aku mau catat dulu. Dan untuk tips supaya nggak over budget dari pos belanja mingguan ini, biasanya aku udah buat rencana menu yang memang aku sesuaikan dengan besarnya budget yang udah aku tentukan. Dan tentunya untuk budget ini pun aku menyesuaikan dengan kebutuhan di keluargaku. Lanjut dari pos belanja bulanan, budgetnya tuh terpakai semua. Tadi masih ada sisa dari pos dan galon sebesar 6.000. Untuk beberapa kebutuhan, alhamdulillah seringnya masih sama aja di tiap bulannya. Jadi untuk budget kebutuhan itu belum ada perubahan ya teman-teman. Untuk pos berikutnya, listrik, pulsa, dan BBM itu terpakai semua. Jadi nggak ada sisa. Lanjut untuk pos keperluan pribadi, ini masih ada sisa sebesar 20.000. Dan untuk pos fund terpakai semua, termasuk pos dana tak terduga, ini juga terpakai semua budgetnya. Kemarin selain buat ada iuran, aku pakai buat nambah uang pegangan. Karena di bulan Agustus kemarin kan sering ada acara di luar ya, jadi budget uang pegangan itu nipis banget, jadi aku tambahkan aja dari dana tak terduga. Alhamdulillah untuk budgeting Agustus dari kategori pos pengeluaran tidak tetap tuh masih ada sisa sebesar 46.000. Dan ini untuk sisa uangnya ini aku hitung pas ya. Dan seperti biasa aku simpan dulu ke toples buat dana jaga-jaga. Semoga nanti bisa buat isi saving challenge juga. Dengan adanya sisa budget, rasanya seperti dapat bonus. Seneng aja karena bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya atau untuk nambah isi tabungan. Lanjut, aku akan cek untuk kategori pos dari pengeluaran tetap. Alhamdulillah untuk pos dana servis ini masih ada sisa sebesar 30.000. Sementara untuk pos-pos lainnya ini udah pada kosong, jadi terpakai semua budgetnya termasuk dana sosial dan iuran. Dan untuk keseluruhan pos udah kosong, siap diisi untuk budgeting bulan September ya teman-teman. Lanjut untuk sisanya dari dana servis tadi, aku mau tambahin aja ke pos sisa di binder saving ini. Jadi kali ini alhamdulillah masih dapat sisa dari pos dana servis. Kemarin untuk pos dana servis itu over budget ya buat benerin saluran listrik, dan kali ini dapat tambahan 30.000. Aku catat dulu. Dan untuk saldonya ini udah nambah jadi sebesar 145.000. Ini nantinya bisa buat tambah bayar pajak kendaraan kalau nggak salah waktunya tuh di bulan depan nanti. Dan karena dikumpulin sedikit-sedikit dari sisa receh, jadi biasa buat nambah pengeluaran lainnya. Jadi tuh nggak terasa berat buat ngeluarin budgetnya gitu ya pas butuh ya teman-teman. Alhamdulillah untuk evaluasi budgeting Agustus udah selesai. Dari sisa budget udah tersimpan dan dompet pintar juga siap diisi untuk budgeting berikutnya. Lanjut aku akan buat budget plan bulan September.
Dan sambil aku mulai buat catatan, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Semoga selalu diberikan rezeki yang berkah dan diberi kelancaran untuk setiap aktivitasnya. Amin. Masih seperti sebelumnya, aku buat rencana anggaran untuk masing-masing pos kebutuhan. Semua kategori dan besarnya budget tentunya aku sesuaikan dengan kebutuhan di keluargaku. Karena untuk penghasilan keluarga kami tidak tetap, jadi akan ada sedikit perubahan pada besarnya budget untuk di beberapa kategori. Biasanya budget yang menyesuaikan dengan income itu untuk pos fund atau keinginan dan untuk tabungan. Dan untuk beberapa kebutuhan yang mungkin tidak tercatat di budgeting bulanan ini, kami ambilkan dari extra income ya teman-teman, termasuk budget buat orang tua dan uang pegangan. Alhamdulillah untuk budgeting September ada income sebesar 2.750.000. Ada penurunan income dari bulan lalu karena untuk beberapa hari yang lalu karena sering ada acara di luar, jadi usaha toko juga harus tutup. Karena kan untuk usaha ini kita kelola sendiri ya, biasanya tuh antara aku dan Pak suami tuh gantian jaga. Jadi kalau kita sama-sama keluar ya harus tutup dulu sebentar. Tapi selalu kami usahakan untuk tetap buka di jam-jam yang biasanya tuh ramai pelanggan supaya nggak mengecewakan. Biasanya toko kami tuh lebih ramai di waktu malam hari. Jadi kecuali untuk keperluan mendesak atau penting, kita bisa sesuaikan untuk waktunya. Dan ini aku udah catat untuk kategori dari pengeluaran tidak tetap. Dan juga besarnya budget itu masih sama seperti bulan sebelumnya, hanya akan ada perubahan di pos fund yang kali ini aku kurangin budgetnya jadi 250.000, dan juga untuk pos dana tak terduga itu kembali aku budgetkan sebesar 50.000. Dan untuk total keseluruhan budget dari seluruh pos pengeluaran tidak tetap itu ada sebesar 1.750.000. Jadi biasanya dari setiap income yang dikasih Pak suami tiap bulan itu aku atur, aku sesuaikan aja. Yang terpenting untuk pos-pos kebutuhan tercukupi dulu. Dan alhamdulillah biasanya masih ada bagian buat keinginan dan juga buat isi tabungan. Dan dari belajar budgeting ini lebih banyak buat belajar bersyukur juga, karena setiap bulannya sudah diberikan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Ini tadi aku ada kesalahan buat tulis besarnya budget, tapi udah aku benerin. Dan untuk kategori pengeluaran tidak tetap udah tercatat semua. Lanjut untuk halaman berikutnya, aku buat catatan untuk kategori dari pos-pos pengeluaran tetap. Untuk kategorinya tuh masih ada beberapa pos tabungan. Dan rasanya tuh pengen banget buat bisa segera tercapai dari target yang sudah aku buat. Makanya ini lagi nambah usaha kecil-kecilan buat nambah isi tabungan. Aku coba buat bikin jajanan dan alhamdulillah tuh laku. Dan karena ada kesibukan ini jadi mohon maaf, jadinya aku tuh nggak bisa sering buat video budgeting. Jadi nggak sempat juga buat evaluasi di tengah bulan. Tapi semoga kedepannya bisa membagi waktu dengan lebih baik lagi. Untuk di bulan ini ada satu pos tabungan yang sengaja aku kurangin untuk tabungan modal ya. Jadi budgetnya itu aku kurangin jadi 50.000. Untuk yang lainnya tuh masih tetap sama. Kemudian aku kurangin juga di budget sinking fund. Kali ini aku budgetkan 300.000. Sementara untuk dana sosial juga 300.000, dan yang terakhir untuk iuran sebesar 50.000. Dan untuk total keseluruhan budget tadi sebesar 1 juta. Dan gimana nih teman-teman untuk budgetingnya, masih semangat kan? Dan untuk yang masih baru mulai bikin budgeting, semangat juga. Teman-teman bisa bikin aja dulu budgeting yang dirasa paling mudah dan sederhana.
Bisa pilih metode mingguan ataupun bulanan yang dirasa cocok supaya terasa menyenangkan buat dilakukan. Pilih juga waktu yang pas untuk bikin budgeting. Kalau aku biasanya tuh aku bagi ya di awal bulan, di tengah bulan buat isi tabungan, dan di akhir bulan buat evaluasi budget. Untuk kategorinya dan besarnya budget juga nggak harus dibikin sedetail mungkin. Untuk di awal-awal bisa pilih kategori dan atur besarnya budget itu yang sesuai kebutuhan, dan juga nggak harus fokus mengikuti budget atau kebutuhan orang lain. Dan ini aku juga buat catatan ya untuk sinking fund. Di sini tuh masih sama aja ya, 3 pos, ada dana lebaran, dana renov rumah, dan dana liburan. Aku juga bikin untuk besar targetnya dari masing-masing kategori. Jadi nanti dari budget 300.000 tinggal dibagi untuk 3 pos ini ya teman-teman. Alhamdulillah untuk budget plan September 2023 udah selesai aku buat. Jadi lebih mudah buat atur income sesuai kebutuhan. Untuk setiap posnya nanti tinggal atur aja di dompet pintar ini. Dan sebagai penyemangat dari setiap budgeting, kita bisa lebih fokus pada tujuan finansial yang ingin kita capai. Dan untuk usaha yang udah kita lakukan, belajar konsisten, belajar disiplin, jangan lupa kasih penghargaan ke diri sendiri karena sudah mau berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.